Ya, nampaknya Jawa Timur ini menjadi epicentrum dalam Pilpres 2024. Baca pres ini nampaknya juga saling berebut suara Jawa Timur. Dan kabarnya survei yang baru dirilis oleh Poltreking Indonesia juga menyatakan Prabowo Subianto saat ini unggul di wilayah Jawa Timur. Untuk membahas mengenai hal ini, kita berbincang dengan dua narasumber. Sudah ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi, Mas Hanta. Pagi, Rati, Bayu. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami via Zoom Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi, Prof. Karim. Selamat pagi, Mbak Rati, Bayu, Bang Hanta. Baik. Prof. Karim izin mau ke Mas Hanta dulu melihat hasil survei Poltreking Indonesia. Prabowo masih unggul begitu ya saat ini di Jawa Timur. Padahal kita tahu sebelumnya PDI Perjuangan dengan keunggulannya di Jawa Timur ini menjadi penopang juga untuk suara Ganjar Pranowo. Apa yang menyebabkan sekarang Prabowo kok nampaknya lebih paling tinggi saat ini, Mas? Ya, posisi Jawa Timur ini menjadi seksi. Kenapa? Karena kita tahu ada tiga lumbung, Rati, tiga lumbung suara. Tiga provinsi terbesar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ya. Jawa Barat itu sudah menjadi basis Pak Prabowo sejak 2 pemilu sebelumnya. Ya. Prabowo selalu mayoritas di sana, Pak Jokowi kalah di sana. Jawa Tengah itu basis Pak Jokowi dan sekarang menjadi basisnya Mas Ganjar. Karena itulah sebabnya provinsi yang ketiga, Jawa Timur, yang kebetulan juga jumlahnya terpadat nomor 2 setelah Jawa Barat, menjadi penentu. Kita sebut sebagai penentu, dan di sana ada dua faktor yang perlu kita dalami. Pertama faktor NU, karena di sana ada 80% yang terasosiasi dengan NU. Yang kedua ada faktor Jokowi, karena Pak Jokowi menang 65% di sana. Dan tingkat kepuasannya juga sekarang ini approval rating Pak Jokowi di Jawa Timur 80% juga. Artinya ada sama-sama segmentasinya 80. Nah, kisaran elektabilitas per hari ini seperti tadi Rati sampaikan, memang Pak Prabowo cenderung unggul tipis, tapi masih di dalam rentang margin of error dengan Ganjar Pranowo, yaitu perolehan Pak Prabowo itu di 40,6%, kemudian Ganjar Pranowo Mas Ganjar 38,2%, yang agak tertinggal ada Mas Anies Baswedan di 13,6%. Sebelumnya di survei kami 3 bulan yang lalu itu masih Mas Ganjar sedikit, masih di rentang MOE. Mas Ganjar itu 35,6%, Prabowo 34,8%, tapi 3 bulan kemudian Prabowo mengalami kenaikan sekitar 5,8%, sementara Ganjar mengalami kenaikan 2,6%, jadi cross di situ. Jadi kenaikannya beda, sehingga sekarang posisinya Pak Prabowo yang di atas Mas Ganjar, tapi masih di dalam rentang margin of error survei ini. Tapi ini setelah marginnya 3,1%, karena kita menggunakan 1.000 responden tatap muka ya, bukan survei telepon, bukan tatap muka langsung. Mas Hanta, ini setelah deklarasi Anies Muhaimin Iskandar, dalam arti kan memang suara NU kan juga cukup besar di wilayah Jawa Timur. Apakah ini juga mendongkrak kalau melihat hanya berkisar belasan persen untuk Anies Baswedan? Ya, termasuk ini kita ambil datanya sejak tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober, masih baru sekali. Artinya setelah deklarasi, termasuk bisa mengukur itu. Dan kalau kita lihat setelah kita klaster, kita dalami, kita cross tabulasi kepada pemilih NU, itu 80% pemilih itu sebarannya ke Pak Prabowo 41,7%, kemudian ke Ganjar Pranowo, ke Mas Ganjar 37,5%, ke Mas Anies Baswedan 14,6%. Jadi mirip dengan urutan elektabilitas tadi secara umum, sebaran pemilih NU. Jadi bisa dikatakan pemilih PKB belum berhasil, atau Caimin belum berhasil mendongkrak membawa basis masanya untuk Mas Anies Baswedan. Tapi kalau misal kita dalami dari subkultur ya, aglomerasi dari subkultural dari beberapa wilayah di sana itu, misalnya Mataraman sejak awal basisnya wilayah merah, basisnya Pak Jokowi, sekarang itu menjadi basisnya Mas Ganjar. Ya, daerah-daerah yang ke arah Jawa Tengah. Tapal Kuda itu dimenangkan oleh Pak Prabowo, itu basisnya Pak Prabowo sangat tebal di sana. Nah, Madura yang agak Pak Prabowo dulu sangat menang telak, tapi di sana agak turun. Di sana Anies Baswedan yang menguat. Jadi itu wilayah yang abu-abu kita istilahkan, yang sama-sama kuat antara Anies dan Prabowo di Madura. Sementara dua wilayah subkultural lainnya, Pantura dan Arek itu Malang, Surabaya, Sidoarjo dan lain-lain, dan Pantura itu pertarungan yang cukup keras antara Ganjar dan Prabowo. Itu wilayah. Ini kan survei yang dilakukan Mas Hanta kan mengcapture ya untuk di Jawa Timur. Sebelumnya Jawa Barat juga ya Mas ya? Ya, betul. Jawa Barat Pak Prabowo waktu itu. Ya, betul. Jawa Tengah Pak Ganjar gitu. Ya. Dengan adanya survei yang disampaikan oleh Mas Hanta ini bisa mengcapture juga bahwa nanti Jawa Timur ini memang benar-benar menjadi kunci bagi capres dan juga cawapres. Betul, karena tadi itu dua hal ya, pemenang, karena Mas Ganjar, kita bicara dua dulu, Mas Ganjar megang Jawa Tengah, Pak Prabowo sudah megang Jawa Barat, maka Jawa Timur menjadi kunci kemenangan.
Nah, siapa yang bisa, biasanya yang menang di 2 provinsi, dari 3 provinsi terbesar yang hampir 50%, 47%, 47% itu pemilih di 3 provinsi, maka dia berpotensi menjadi pemenang Pilpres, menjadi presiden. Nah, karena itu misalnya Ganjar menang di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mungkin dia akan menang. Pak Prabowo kalau menang menjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur, Pak Prabowo yang menang. Dulu Pak Jokowi menang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, kalah di Jawa Barat. Nah, karena itulah disebut kenapa Jawa Timur menjadi penentu. Selain itu, kita tahu kalau bicara Jawa Timur seperti saya katakan tadi, makanya kami melakukan cross tabulasi kedua faktor pendalaman, yaitu NU yang jumlahnya juga 80% di Jawa Timur yang terasosiasi. Yang kedua, tingkat kepuasan kepada Jokowi juga 80%. Nah, yang beda tadi di tingkat kepuasan Pak Jokowi tinggi di Jawa Timur, wajar ya 80%, itu tersebar agak tinggi ke Mas Ganjar 42,5%. Ke Pak Prabowo juga tinggi, tapi di bawahnya sedikit 39,3%, baru ke Anies 11,6%. Kalau NU lebih banyak ke Pak Prabowo sedikit, kalau pemilih yang puas dengan Pak Jokowi lebih banyak ke Mas Ganjar. Mas Hanta, apakah juga ada simulasi yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia melihat ini hanya head to head masing-masing baca pres? Apakah bacawa pres yang juga dari Jawa Timur ada simulasinya nggak? Ada, termasuk cawapres. Kita merekam di Jawa Barat juga. Kalau Jawa Barat kan Pak Erick Thohir di nomor 2, kemudian yang paling tinggi itu di Pak Ridwan Kamil sampai 30%, Pak Erick di 15%, kemudian Pak Muhaimin 14%. Nah, yang menarik di Jawa Timur, itu ada 4 nama yang terasosiasi ke semuanya ke NU. Yang pertama Pak Erick Thohir di angka 19,8%, kemudian Pak Mahfud MD 15,2%, Muhaimin Iskandar 14,7%, Bu Kofifa 13,7%. Nah, ada Ridwan Kamil 6,8% dan Mas Gibran 6,1%. Kita bikin juga simulasi tanpa Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran nggak jauh beda, pemilih Mas Gibran ini bergesernya ke yang bertambah ada Ridwan Kamil dan Pak Erick ya, yang lain nggak terlalu signifikan, menjadi Pak Erick 21,4%, Mahfud 15,7%, Muhaimin 14,8%, Kofifa 14,7%, nah baru Ridwan Kamil 7,4%, yang lainnya Sandi 4,6%. Jadi berputar di antara nama itu. Jadi kalau bicara Jawa Timur ada 4 nama yang kuat, Erick, Mahfud, Muhaimin dan Kofifa. Dan keempat-empatnya terasosiasi NU, baik secara struktural maupun secara kultural. Itu nama-nama cawapres. Nanti kita juga tanya soal head to head antara capres bila 2 capres ditarungkan begitu. Nah, saya ke Prof Karim dulu. Prof Karim, kalau melihat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hanta begitu, kalau lihat kondisi dari surveinya Poltreking, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur ini bisa menjadi kunci untuk kemenangan pasangan capres cawapres. Prof Karim punya analisis tersendiri soal Jawa Timur ini? Ya, hasil survei ini menarik ya. Tetapi kalau dilihat dari 2 asumsi yang mendasarinya, itu tidak menyuguhkan sesuatu yang baru. Yang pertama, asumsi bahwa 80% pemilih Jawa Timur itu adalah NU, itu fakta yang tak terbantah dari dulu. Dan dari dulu juga bahwa suara NU itu cair. NU tidak monolid. NU sudah pernah mengusung ketua umumnya menjadi calon wakil presiden, tapi kalah gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya ada pembelahan yang sangat nyata di level akar rumput NU, itu tidak aneh. Jadi saya katakan ketika ketua umum PBNU menjadi calon wakil presiden malah membelah diri menjadi NU struktural dan NU kultural. Bahkan ada NU original ya, yang dideklarasikan oleh beberapa aktivis NU di pesantren Siwaringin, Cirebon. Nah, jadi NU tidak monolid. Nah, apa pentingnya? Pentingnya adalah suara dalam pemilu itu kan tidak berwarna ya. Mau hijau, mau merah, sabodo. Yang penting one man, one vote, one values gitu. Jadi Jawa Timur ini menurut saya ya jinak-jinak merpati ya Mas Hanta. Seperti jinak tetapi ternyata liar dan cair gitu. Karena NU tidak monolid. Itu yang pertama. Yang kedua, asumsi bahwa Jawa Timur dulunya atau pemilu sebelumnya ke Jokowi, kemudian sekarang pindah ke Prabowo, atau misalnya Prabowo menang padahal basisnya basis NU atau basis partai-partai NU, itu juga bukan hal yang baru. Kita melihat bahwa ada fenomena pemilih tidak menempatkan telur dalam satu keranjang. Jadi artinya dia memilih partai yang berbeda untuk legislatif dan presiden juga yang berlainan. Nah, saya pernah lama ya di tapak kuda dan berbicara soal pemilu ini, soal pemilu, soal pilihan politik. Ternyata filosofi surga manut, neraka katut itu hanya berlaku untuk masalah-masalah yang susah dipecahkan.
Nah, sementara untuk masalah presiden, wakil presiden itu dalam masyarakat biasa saja tidak dikategorikan sebagai masalah yang terlalu susah. Artinya apa? Artinya mempertimbangkan satu orang, dua orang itu lebih mudah ketimbang memilih puluhan orang yang mau menjadi legislatif. Jadi fakta yang saya temukan di tahun 1996 ya, berbincang banget saya lama ketika menyusun disertasi tentang relasi NU dan politik, ternyata filosofi itu, jadi bagaimana sikap takzim mereka kepada kiai lalu dibawa sebagai tabaruk politik itu hanya ketika mereka menemukan misteri politik yang susah dipecahkan secara individual dan tidak mendapatkan rujukan secara sosial, antara lain ketika harus memilih puluhan orang yang mau menjadi anggota legislatif. Itu yang pertama. Nah, soal Jawa Barat menarik sekali gitu ya. Prabowo masih unggul, tetapi jangan lupa bahwa keunggulan Prabowo di 2019 itu ditopang oleh Partai Keadilan Sejahtera yang bekerja sangat masif, kemudian kayak semut gitu ya, dan dia bergerilya seperti pasukan infanteri. Nah, sekarang PKS sudah ada di sebelah. Pertanyaan saya sebenarnya adalah Prabowo akan bertahan di raihan suara seperti yang digambarkan oleh poltreking ini. Saya percaya untuk hasil hari ini seperti itu. Tetapi saya menaruh pertanyaan yang sangat besar, apakah itu akan bertahan atau tidak? Kenapa? Karena suara-suara yang saya dengar dari diskusi-diskusi yang saya ikuti, kona dan najanya mempertanyakan. Kenapa? Karena momentum yang terjadi 2019 dengan 2024 itu berbeda. Momentum itu apa? Momentum itu adalah saat ini di Jawa Barat adalah musim semi. Musim semi tentang isu keterwakilan Jawa Barat gitu ya. Kenapa? Sebab kalau dilihat dari presiden, 7 presiden asal Jawa Barat 0. Wakil presiden 11. Jawa Barat hanya 1, Umar Wirahadikusuma. Dan itu pun lebih dinilai karena ia berkarir sebagai militer. Kemudian Perdana Menteri, selama Indonesia berdiri ada 11 Perdana Menteri. Jawa Barat 1. Kemudian anggota MPR ada 15. Jawa Barat juga cuma 1. Nah, jadi musim semi isu keterwakilan itu, itulah yang akan menentukan arah kemana dukungan Pilpres 2024 ini. Sebab harus saya declare seperti halnya di provinsi lain gitu ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, tidak ada satu orang pun yang bisa merangkum, tidak ada orang yang bisa merangkum keragaman opini dan pendapat ke dalam satu arah. Tapi ketika ada sentimen publik yang dirasakan bersama, itu bisa membimbing gitu. Jadi menurut saya, itu salah satu yang akan menjadi penentu, apakah suara Jawa Barat akan seperti terdedah seperti saat ini, karena sekarang kan masih ada yang ditunggu. Ditunggu dengan disclaimer bahwa MK tidak merusak akal sehat begitu ya. Kenapa saya bilang tidak merusak akal sehat? Pertama, ketika partai politik didirikan 3 November 45 anjuran pemerintah untuk mendirikan partai politik, tegas dikatakan tugas partai politik adalah membimbing segala alam pikiran ke jalan yang teratur. Dan MK menjadi keteraturan itu, menjaga keteraturan itu agar konstitusi ini tetap menjadi bernilai normatif, tidak dijatuhkan ke dalam nilai semantik, yakni konstitusi hanya sebagai sumber dalih pembenar atas keputusan dan tindakan politik. Jadi saya melihat ya hasil survei Mas Hanta juga disclaimer-nya begitu ya Mas Hanta, hanya akan berlaku ketika keadaan normal seperti ini tetap dipertahankan. Jadi itu menurut saya analisis saya tentang kecenderungan di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur. Meskipun kita melihat apakah misalnya simulasi-simulasi yang dilakukan itu akan kena gitu ya. Sebab seperti misalnya simulasi yang dilakukan Partai Nasdem kan belum pernah ada sebelumnya ya, simulasi Amin gitu ya. Nah, jadi entahlah biarlah hal itu terjadi, tetapi menurut saya misteri itu merupakan salah satu daya nampaknya kita sudah mendapatkan poinnya, nanti akan ditanggapi oleh Mas Hanta, tapi kita harus tahan dulu sejenak, kita akan kembali usai yang satu ini. Tetap bersama kami.